semuanya, apakah kalian sudah belajar di latihan lesson 6 dan lesson 7? Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan latihan di lesson ke-8 yang mana kita berfokus pada materi tentang noun clause. Dan seperti yang sudah dijelaskan, noun clause adalah noun dalam bentuk klausa. Jadi noun clause itu bisa berubah menjadi subjek, ada kalanya menjadi objek. Akan tetapi dalam bentuk klausa atau kalimat. Dan seperti biasa, yang Misli jelaskan, di situ pasti akan muncul sebuah pattern, yaitu subject, verb, conjunction, subject, verb. Jadi ketika kalian menemukan ada satu conjunction, maka di situ wajib hadir dua kalimat yang mana dua verb. Dan mari kita bahas nomor 1. Titik-titik develops so rapidly in Alabama primarily because of its rich natural resources. Dan kita identifikasi mana subjek, mana verbnya. Yang pertama, untuk nomor 1, verbnya adalah develop, yaitu verb kedua. Dan so rapidly ini adalah sebuah adverb karena menerangkan develop. In ini adalah preposition dan diikuti oleh kata benda setelahnya, maka kita sebut prepositional phrase. Kemudian di sini ada because of, itu adalah preposition juga. Karena preposition jadi diikuti oleh kata benda, kita sebut prepositional phrase sampai natural resources. Jadi yang belum ditemukan dalam kalimat nomor 1 itu adalah kehadiran subjek. Subjeknya belum ada. Jadi untuk pilihan ABCD yang paling benar subjeknya adalah heavy industry. Industri berat. Jadi untuk pilihan alpha, that ini conjunction, heavy industry ini subjek. Maka muncul verb develop. Jadi susunannya menjadi conjunction, subject, verb. Ingat, ketika ada satu conjunction, maka butuh dua subject verb. Maka untuk pilihan that heavy industry salah. Untuk pilihan Charlie di sini ada that juga conjunction, kemudian was diikuti oleh develop. Ketika to be diikuti oleh develop, bentuk ketiga jadinya, maka dia disebut verb 3 ya, dan pasif. Maka dari itu di sini ada conjunction. Jadi susunannya adalah subject, conjunction, verb. Maka kurang yang namanya verb, kurang kalimat baru. Jadi untuk pilihan Charlie salah juga. Untuk pilihan Delta ini when itu conjunction, heavy industry itu subject. Maka di sini juga kurang kata kerja, kurang verb. Kalau kita terjemahkan artinya menjadi industri berat berkembang sangat cepat. In Alabama. Alabama ini nama kota karena diikuti dengan atau diawali dengan huruf kapital. Primarily terutama. Because of karena. Its rich natural resources, kekayaan alamnya. Untuk nomor 1 di sini kasusnya bukanlah noun clause karena subjeknya dalam bentuk phrase atau noun phrase heavy and industry, yaitu heavy industry, dan ini verbnya. Dan ini adalah masih dalam bentuk satu kalimat ya, one sentence. Selanjutnya nomor 2, titik-titik is a narrow strip of woods along a stream in an open grassland. Jadi kita cari verbnya dulu dan ditemukan verbnya adalah is sebagai verb. A narrow strip of woods along, jadi ini adalah sebuah objek. Kemudian ada along itu preposition, dan setelah preposition diikuti noun
di PP prepositional phrase. Setelah itu ada in lagi, yaitu preposition, diikuti sebuah unopened graceland, yaitu kata benda dalam bentuk frase, PP lagi. Dan untuk susunannya kita tuliskan verb saja. Jadi yang di sini belum ada adalah subject. Kita lihat, karena kita lagi membahas noun clause, apakah subjeknya dalam bentuk clause alias noun clause? Jadi untuk pilihannya, kita lihat saja dulu ya. Pilihannya nomor yang alpha, ecologist use term gallery forest. Jadi sini ada use itu sebagai verb. Maka nanti subjeknya ecologist dan terlihat di sini dalam satu kalimat terdapat dua kata kerja use sama is, maka tidak bisa digunakan karena kurang conjunction. Untuk pilihan Bravo, what do ecologists call a gallery forest? Itu ada conjunction what, tapi setelah conjunction di sini ada do, yaitu auxiliary seperti kata tanya verbal, call, do call. Jadi ini adalah kalimat tanya seharusnya, maka kurang tepat. Jadi what di sini bukanlah sebuah conjunction tapi kata tanya. Untuk pilihan Charlie, gallery forest is the term ecologists use. Di sini ada is sama use. Jadi ada dua verb. Maka ketika ketemu is di sini, dia kurang tepat karena conjunctionnya kurang dua, ya. Untuk pilihan delta itu adalah jawaban yang paling tepat. What ecologists call a gallery forest. What di sini sebagai conjunction meskipun dia terletak di depan, ya. Kemudian di sini ada call sebagai apa? Sebagai verb. Seperti itu. Jadi verb is itu adalah memiliki sebuah subjek dalam bentuk noun clause, yaitu what ecologists call a gallery forest. Seperti biasa, kalau teman-teman kurang paham sama penjelasan yang seperti ini, teman-teman bisa mengikuti rumus, yaitu conjunction subject verb atau plus subject verb, seperti itu. Atau subjeknya bisa hilang karena digantikan oleh si noun clause conjunction subject verb di sini. Jadi untuk pilihan ketika kalian mendapati seharusnya muncul sebuah conjunction antara Bravo dan Delta, maka yang paling tepat adalah yang delta. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, what ecologists call a gallery forest, apa yang ekologis, ahli ekologi call sebut galeri hutan adalah sebuah sebidang hutan yang sempit along a stream, di sepanjang aliran sungai di padang rumput terbuka. Oke, jadi subjeknya dalam bentuk noun clause. Lanjut nomor 3. Titik-titik so incredible is that these insects successfully migrate to place that they have never ever seen. Diketahui di sini ada is, itu adalah verb. Dan setelah verb di situ ada that, yaitu conjunction, dan conjunction di sini itu sebagai adverbial clause dari is. Kenapa disebut adverb? Karena mendeskripsikan is. Jadi is ini verb, jadi that. Kemudian setelah conjunction ada subject, kemudian verb migrate. Kemudian setelah verb migrate di sini ada verb lagi, yaitu have, seen. Have sama seen itu satu kesatuan, yaitu
verb 3 atau dalam tenses present perfect. Dan subjeknya adalah they. Ketika kita mendapati ada subjek verb baru setelah verb, maka di situ pasti akan ada sebuah conjunction, di sini adalah that. Dan that di sini sebagai conjunction dari sebuah adjective clause. Karena apa? Adjective itu mendeskripsikan sebuah noun dan nounnya adalah place. Place-nya ini dideskripsikan dalam bentuk klausa, yaitu dalam bentuk adjective clause that they have. Jadi susunannya adalah adjective, sebelum adjective ada adverb, tapi dalam bentuk clause. Adverbnya juga dalam bentuk clause. Dan setelah itu di sini ada is. Jadi yang belum ditemukan adalah subjeknya. Nah, di sini belum ada subjeknya, ya. Diketahui subjeknya di sini semuanya dalam bentuk kalimat karena ada verb makes, di sini juga ada verb is, C juga ada verb makes, dan terakhir juga ada verb is. Maka dari itu yang kita pilih adalah dalam bentuk noun clause. Karena verbnya is, jadi kita pilih yang noun clause. Charlie. What makes the monarch butterflies migration so incredible is, seperti itu sebenarnya, ya. Jadi kalau kita memilih alpha, maka artinya menjadi tidak cocok atau rancu. That makes bahwasanya, yang bahwasanya membuat. Jadi kurang sensibel, ya. Untuk yang pilihan Bravo di sini ada verb is. Jadi ketika muncul ada is, kemudian di sini juga ada is, maka di situ kurang conjunction. Untuk Bravo kurang conjunction. Untuk yang Delta, the migration of the monarch butterflies, which is ini mendeskripsikan kata benda sebelumnya. Jadi the migration of the monarch akan menjadi subjek, kemudian dideskripsikan dengan adjective clause. Sedangkan di sini ada which is, ya. Sedangkan di sini ada adverb clause. Jadi tidak mungkin susunannya akan menjadi adjective plus adverb, kemudian adjective lagi. Maka di sini salah, seharusnya dalam bentuk noun clause. Karena sudah ada adverb adjective. Nomor 4. In order to grow vegetables properly, gardeners must know. Untuk pengidentifikasian dari soal nomor 4 di sini diawali dengan preposition in order to, agar. Jadi to grow itu sebagai to infinitive, bukan verb. Vegetables properly, jadi ini adalah satu kesatuan PP. Maka dari itu subjeknya adalah gardeners, must know adalah verb. Dan yang ditanyakan di sini kemungkinan besar adalah sebuah objek. Dan dalam pilihan A, B, C, D, objeknya dalam bentuk sebuah noun clause. Jadi noun clause yang paling tepat di sini adalah alpha. What sebagai conjunction, kemudian are sebagai verb. Jadi ketika verbnya di belakang, dia sebagai kalimat, statement, bukan sebagai kalimat tanya. Untuk pilihan Bravo, that the requirements for each vegetables, itu tidak ada verbnya, jadi kurang verb. Karena cuma conjunction saja. Untuk pilihan Charlie, what are ini menjadi kalimat pertanyaan, kalimat tanya, karena setelah kata tanya langsung auxiliary verb. Kemudian untuk that is, ini adalah pilihan yang kurang tepat, dan ketika kita terjemahkan that is required, bahwa yang dibutuhkan oleh setiap sayuran, maka that di sini seharusnya sebelumnya itu ada kata benda yang diganti.
Dan sebelum that, di sini adalah no, yaitu kata kerja verb. Maka dari itu pilihan delta itu juga kurang tepat. Maka yang memang benar tepat adalah menggunakan what. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, what the requirements for each vegetables, gardeners, para pekebun, harus tahu apa saja kebutuhan setiap sayuran. Nomor 5, a test pilot tries out new kinds of aircraft to determine whether are they safe. Untuk soal seperti ini kita disuruh untuk memilih salah satu yang salah, bukan yang benar. Dan di antara garis bawah ini pertama kita melihat ada tulisan tries out. Tries out adalah verb pertama yang ada tambahan s-nya, yang mana dia adalah verb yang singular. Pastikan dia itu benar atau salah dengan melihat kata sebelumnya. Dan kata sebelumnya adalah subjek dalam bentuk singular, yaitu a test pilot. Seorang pilot penguji. Maka untuk tries out itu benar. Dan selanjutnya ada kinds of. Jadi kinds of itu adalah jenis, jadi dia itu noun. Noun of noun. Aircraft juga noun. Jadi jenis pesawat. Noun of noun, jadi untuk kinds of itu benar. Selanjutnya ada to determine. Jadi setelah to di sini plus verb bear, yaitu disebut to infinitive. Maka benar, karena determine tidak ada tambahan apapun. Dan yang salah adalah are they. Jadi ketika teman-teman melihat ada auxiliary di depan sebelum whether, ini adalah penghubung antar kalimat, yaitu sama dengan if, jika, atau apakah yang ada di tengah. Maka are-nya diganti menjadi belakang ya. They are safe. Seperti itu. Biar tidak menjadi kata tanya, maka are-nya jatuh setelah they. Jadi kalau diterjemahkan adalah seorang penguji pilot mencoba jenis-jenis baru pesawat untuk memastikan apakah mereka aman. Jadi mereka ini kembali ke ini tadi ya, kinds of aircraft. Number 6, art critics do not all agree on what are the qualities that make a painting great. Untuk nomor 6 di sini kita temukan ada verb yaitu do not agree. Jadi ini adalah verb yang negatif, terdiri dari auxiliary dan verb. Jadi dia ini adalah simple present. Untuk subjek dari do not all agree itu adalah art critics. Dan ini adalah subjek yang dalam bentuk plural. Dan ini adalah subjek dalam bentuk plural karena ada S di sini, yaitu para kritikus seni. Kemudian ada conjunction what. Ketika ada kata tanya di tengah, maka kita sebut sebuah conjunction atau penghubung antar kalimat. Dan ketika kita menemukan ada penghubung antar kalimat di tengah dalam bentuk question word, maka setelahnya harus jatuh sebuah subjek dan bukan verb. Maka dari itu seharusnya what the qualities are. Jadi yang salah adalah are the qualities. Untuk pilihan do not all itu sudah benar karena sudah sesuai dengan subjek atau sinkron dengan subjek yang plural. Karena ketika kita menemukan do ketemu not dan agree verb 1, maka dia ini sama dengan verb yang untuk plural. Dan untuk pilihan make itu adalah verb yang diikuti oleh that yang sebagai conjunction, yang mana conjunction ini pengganti subjek plural dari qualities. That's why make benar, karena make itu verb yang plural. Untuk pilihan great, dia ini sebagai past positive. Past positive adjective jatuh setelah kata benda. Dan great di sini mendeskripsikan painting juga sama ya. Jadi untuk post positive adjective itu bisa dipelajari di grammar basic, dan untuk great itu dibenarkan.
Selanjutnya nomor 7, exactly when was the wheel invented is not noun. Exactly adalah sebuah penegas kalimat seperti contoh keterangan dari usually, I wake up, in the early morning. Jadi usually di sini sebagai keterangan waktu bisa diletakkan di depan dan bisa juga diletakkan di belakang. I wake up in the early morning usually. Juga bisa. Jadi seperti posisi exactly ini sebagai penjelas sebuah kalimat atau penegas. Jadi exactly benar, yang mana artinya adalah tepatnya. When adalah sebuah conjunction. When adalah sebuah conjunction, yang mana setelah conjunction jatuhlah verb. Nah, seharusnya ketika dia menjadi conjunction, tidak diikuti verb, akan tetapi langsung kata benda, the will. Maka seharusnya was diletakkan setelah noun, atau setelah subject. When the will was. Jadi, tepatnya kapan roda ditemukan, itu tidak diketahui, is not noun. Jadi saya ulang lagi, conjunctionnya adalah when. Kemudian di sini ada dua kata kerja yaitu was invented sama is. Jadi untuk non clause-nya when the wheel was invented, kemudian verbnya is. Is gandengannya noun. Jadi is noun itu adalah pasif. Is plus verb 3 sama dengan simple present bentuk pasif. Jadi jawabannya yang salah adalah was the wheel. Selanjutnya nomor 8. Although geologists have a clearly understanding of why earthquakes occur, they cannot reliably predict when they will take place. Although di sini sebagai conjunction, jadi setelah conjunction seharusnya ada subject verb, yaitu ada geology subject yang plural, kemudian have juga verb yang plural. Selanjutnya kita temukan adanya clearly. Clearly itu adalah adverb. Jadi seharusnya setelah itu adalah sebuah noun. Dan apakah ini diikuti oleh adjektif setelah adverb? Seharusnya kalau setelah adverb itu adjektif, maka dia benar. Akan tetapi setelah adverb di sini adalah understanding. Understanding itu adalah noun, bentukan dari understand verb yang ditambahin ing maka menjadi sebuah gerund. Dan gerund itu adalah noun. Jadi untuk clearly seharusnya diganti menjadi adjektif saja untuk mendeskripsikan sebuah noun, maka diperlukan sebuah adjektif atau kata sifat yaitu li-nya dihapus. A clear understanding. Maka yang salah adalah clear understanding. Clear ya, clearly yang salah ya. Dan untuk karena tadi although itu conjunction, maka kita harus temukan subject verb yang kedua yaitu they subject, cannot predict itu satu kesatuan verb. Ya, karena reliably di sini adalah sebuah adverb dari si predict. Gitu. Kemudian muncul sebuah conjunction baru. Jadi setelah conjunction ada kalimat baru yaitu they will subject verb. Jadi semuanya ini sudah benar kecuali yang clearly. Untuk why itu adalah conjunction lagi ya. Conjunction harus muncul subject dan verb yaitu earthquake subject, occur verb. Jadi sudah sangat jelas untuk pembahasan nomor 8. Today's lesson, semoga ilmu kalian bermanfaat dan bisa membuat pemahaman kalian menjadi lebih improve untuk kedepannya. See you around and nantikan video pembahasan soal tentang tuple structure selanjutnya.